Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol, ya semoga Allah senantiasa memberikan kita karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih membimbing kehidupan kita untuk senantiasa diberikan kesibukan dengan kesibukan ahli surga. Maka tanggung jawab kita bagaimana mempertahankan kehidupan ahli surga hatta yamuta ala amalin min a'mali ahlil jannah, sampai nanti kita mati di atas amalan-amalan ahli surga. Para jamaah rahmati Allah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita kitab Minhajul Muslim, masih sampai kepada bab siksa dan nikmat kubur, sampai kepada pembahasan nikmat kubur. Kalau ada orang meninggal, kita yakini terlebih dahulu, kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barra, kalau ada orang yang meninggal, yakini bahwa ruh itu tidak akan kembali ke rumah dan tidak tahu kondisi keadaan rumahnya. Walaupun sebagian orang masih meyakini bahwa ruh akan kembali setiap malam Jumat, apa Jumat lagi ya? Jumat Kliwon contoh. Walaupun sebagian mereka memahami karena memang ada hadis, tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahkan juga dikatakan hadis yang maudhu. Karena ruh ini, kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barra, beliau mengatakan al-insan idza mata yaghib an hadhil hayat. Kata beliau, ketika orang ini meninggal, maka dia sudah ghaib, artinya sudah tidak ada di kehidupan dunia ini. Wa yasiru ila alamin akhar, kemudian dia akan berjalan menuju kehidupan yang lain. Jadi jangan dibayangkan kubur itu seperti kehidupan kita. Walaupun dikatakan kubur itu menjepit, jangan bayangkan kuburan kemudian apa? Dua dindingnya apa? Bersatu. Kalau kita gali tetap dua dindingnya Pak, itu tetap jaraknya ada. Tapi Nabi mengatakan innal qabra, sesungguhnya kubur itu apa? Menjadikan himpitan sampai menghimpit seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Tapi sudah berbeda dengan kehidupan dunia. Di hadis yang lain nanti kita akan bahas bagaimana ketika ada orang meninggal tidak bisa menjawab, dipukul oleh malaikat baina udhunai, di antara kedua telinganya. Dan jangan bayangkan sebagaimana dua
kita dipukul seperti di kehidupan ini ya. Karena ada kemarin jamaah itu yang apa namanya curhat itu, Ustaz, ketika jenazahnya siapa yang kepolisian kayaknya ya, yang kan Nasrani agamanya, ketika digali setelah berapa hari itu ya, itu masih utuh, artinya fisiknya masih utuh, berarti orang ini nggak disiksa. Oh, ini bahaya itu kan. Karena melihat kisah, ada kisah yang dikisahkan sama satu ustadz di Jakarta kalau tidak salah, salah satu kepala cabang, kepala cabang salah satu bank. Orangnya subhanallah saleh, ahli ibadah, ahli puasa. Ketika sudah dikubur, ternyata apa? Salah liang lahat. Jadi ada dua di penguburan umum, sudah dibawa dikubur, ternyata ketika sudah selesai dikubur, ini salah liang lahatnya. Sudah selesai, datang jenazah yang kedua, menuju ke tempat yang ini memang Allah sudah desain kayak begitu. Ini kisah nyata. Mungkin apa? Untuk menunjukkan kalau ada orang yang masih berpendapat bahwa bank konvensional itu enggak riba, ini contoh ini akhirnya keluarganya minta, aku enggak mau, pokoknya ini adalah kuburan milik jenazah yang kedua ini. Akhirnya terpaksa digali. Ketika baru digali sudah patah semua itu apa namanya, enggak di bawah kayu apa namanya ya, itu sudah patah, kemudian orang ini sudah gosong. Jadi jangan dibayangkan siksa kubur tuh kayak kehidupan dibakar, enggak, berbeda. Sudah apa mengatakan wa yasiru ala alamin akhar, sudah masuk kehidupan yang lain. Wala ta'udu ruhahu ila ahlihi, dan ruhnya enggak akan kembali kepada keluarganya. Wala yash'uruna bi syai'in anhu, dan ruh ini juga enggak tahu, enggak merasa kalau seandainya suami meninggal, dia enggak tahu kalau istrinya nikah lagi. Enggak usah izin, Mas, ada yang ngelamar. Ini kan gitu ya orang ini kan, minta izin saya mau nikah, walaupun minta izin nggak akan ada jawaban. Walaupun ada seorang politikus, apa, saya sering komunikasi dengan almarhum ini, saya bilang pakai WA apa pakai Telegram ya. Oh no, jadi sudah berbeda alam, sudah nggak mungkin. Wala ta'udu ruhuha, ini tidak akan balik ruhnya kemana? Ke keluarganya. Wala yash'uruna bi syai'in, dan juga tidak akan merasa apa-apa, kata beliau. Wa ma dzakara min 'udatir ruh limaddati 40 yawman fihi, dan juga ini siapa yang meyakini ruh itu kembali selama 40 hari berada di rumah, fahiya minal khurafat, ini termasuk dari perkara khurafat. Kan ada namanya TBC, tahayul bid'ah khurafat. Jadi kalau ada yang meyakini ruh selama 40 hari masih muter di rumah, ini bagian dari khurafat allati la aslalah, karena tidak ada asal, artinya tidak ada hadis yang murni yang mengatakan itu. Wal mayyitu kadzalika la ya'lamu syai'an min ahwalihim lannahu ghaibun annahum fi na'imin aw 'adzabin. Kata beliau, dan orang yang sudah mati seperti itu enggak akan pernah tahu tentang masalah kondisi keluarganya, karena sudah ghaib dari kehidupan dunia. Maka akan ada dua kemungkinan, fi na'imin, ruh ini nanti diliputi oleh Allah dengan kenikmatan. Yang kedua, aw adzabin, ataupun dengan azab. Logikanya begini, kalau ada orang diazab di dalam kubur malam Jumat Kliwon, izin, ya kan, logikanya ini, izin mau kemana? Mau pulang. Kira-kira diizinnya apa enggak? Logikanya kan gitu. Atau sebaliknya, dia penuh dengan kenikmatan, sudah nikmat, nanti kita akan bahas nikmatnya surga. Nikmat, masa izin ngapain? Tak teluk pucuk serapi mana? Enggak akan sempat itu. Maka ada dua kemungkinan, diberikan kenikmatan ataupun diberikan. Walaupun pernah terjadi. Ini kisah sahih, ini hadisnya Al-Baihaqi, kisah di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini dialami seorang sahabat namanya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu.
Peristiwa terjadi ketika perang Yamamah. Di zaman siapa perang Yamamah? Di zaman Abu Bakar melawan siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Di peristiwa itu pemimpin perangnya namanya siapa? Khalid bin Walid. Di ketika perang Yamamah, Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab ini dalam peperangan itu Sabit termasuk sahabat yang mati syahid. Sabit memakai baju besi yang bernilai harganya. Kemudian Sabit ini datang kepada temannya. Sabit datang kepada temannya dan menyampaikan bahwa ketika aku meninggal, aku pakai baju perang yang sangat mahal. Artinya baju perang yang mewah, bagus, mahal. Tapi ketika aku meninggal, baju perang ini dicuri sama orang Yahudi. Dan saya tahu di mana disembunyikan sama orang Yahudi baju perangku. Ditunjukkan kepada temannya yang mengatakan apa? Tolong wahai saudaraku, ambillah baju perangku, disembunyikan di bawah. Jadi kuda itu kandangnya itu kalau ini apa? Di atasnya itu bawahnya ada tempat menyembunyikan itu. Ternyata benar. Jadi ketika kuda itu ada di rumah seorang Yahudi, pas rumahnya di pojok ada kuda. Ketika kuda dipindahkan, diangkat kayunya, disitulah kemudian ketemu. Dan ini peristiwa ini disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sampai di Madinah, orang ini tuh menyampaikan mimpinya. Ingat nggak? Ini mimpi. Maka Abu Bakar mengatakan apa? Silakan laksanakan wasiat itu. Para sahabat mengatakan tidak pernah mengetahui ada seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan, padahal baru disampaikan setelah orang ini meninggal. Berarti apa? Peristiwa ini pernah terjadi, tapi yang datang apa? Ruh ketemu dengan ruh orang hidup di mana? Di alam mimpi. Bukan ruhnya sahabat ini yang datang ke rumahnya. Sahabatnya enggak, ketemunya di alam mimpi, tapi qadarullah ada wasiat. Wasiat yang menunjukkan bahwa roh ini tahu kondisi bahwa baju perangnya dipakai dan itu dilaksanakan, dan ini pernah terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kita akan bahas sekarang masuk kepada nikmat surga, nikmat kubur. Ini kematian seorang sahabat, namanya sahabat dari kalangan Alhamdulillah, dari kalangan Ansar. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal Ansar. Kata Rasulullah dengan para sahabat, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal Ansar, di salah satu jenazah dari orang Ansar. Peristiwa ini terjadi di Madinah, namanya Ansar. Fantahina ilal qabri. Kemudian kami berhenti ketika sampai di kubur. Walamma yul'idu, dan kubur itu lahatnya, liang lahatnya belum siap. Jadi ketika sudah digali sampai jenazah, kubur belum siap. Kalau sekarang kan apa? Kuburnya dulu disiapkan, ditelepon, kalau sudah siap baru keluar. Kalau di zaman Nabi kan belum ada telepon. Jadi kalau sudah segera di jenazah dimandikan, dikafani, disolatkan, langsung diantarkan. Ternyata kubur belum siap. Fajalasa Rasulullah SAW. Maka Nabi kemudian duduk dengan para sahabat yang lain menunggu sambil penggalian liang lahat selesai. Wajalasna haulahu, kami para sahabat juga ikut duduk di sekitar Rasulullah. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, dan seolah-olah di atas kepala kami itu ada seekor burung. Wa fi yadihi udun, dan di tangan Nabi itu ada ranting. Jadi Nabi itu sambil duduk pegang ranting Rasulullah, ranting kering. Yang kutu fil audi, sambil Rasulullah menusuk-nusukkan ranting itu ke bumi. Farafa ra'sahu, dan Nabi mengangkat kepalanya ke langit sambil berkata, ista'idhu billah min adzabil qabri marratain aw talatan. Rasulullah saat itu sambil menunggu penggalian jenazah, ranting naik angkat, kepala Rasulullah juga melihat ke atas sambil berkata di depan para sahabat, ista'idhu billah min adzabil qabri. Kata Nabi,
mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar dijauhkan dari azab kubur. Ini hadis menunjukkan bahwa kubur itu ada azab plus juga ada nikmat. Nih, kita percepat. Qala innal 'abdal mu'min. Sekarang kita bahas kematian orang mukmin. Kata Rasulullah, ini hadisnya masih lanjutannya. Qala innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita' minad dunya wa ikbalin minal akhirati nazala ilaihi malaikatun minas sama'. Kata Nabi, kalau ada seorang hamba yang mukmin, kemudian dia menghadapi sebuah kematian, maksud kepada kehidupan akhirat, lihat, nazala ilaihi malaikatun. Turun kepada orang mukmin ini para malaikat minas sama, dari langit. Baidul wujuhi. Malaikat ini yang datang menghadap orang yang mau meninggal dari kalangan orang beriman, itu wajahnya putih. Baidun itu kayak putih. Wajahnya putih. Ka'anna wujuhumus syam. Seolah-olah wajah para malaikat itu bersinar seperti sinar matahari. Ini malaikat kalau datang kepada orang mukmin. Yang bisa melihat siapa? Yang mau meninggal. Jadi kalau pak suami ibu pagi sudah begini, berarti malaikat sudah mulai kelihatan ini. Bacaan Yasin biar segera. Baik, ini wujud musyam, wajah mereka seperti matahari. Bahkan malaikat ini apa? Ma'hum, bersama dengan malaikat ini kafanun min akfanil jannah. Malaikat sudah membawa kain kafan dari surga. Untuk apa kain kafannya ini? Membungkus apa? Jasad apa ruh? Ruh. Jadi jenazah ini kita fisik dibungkus pakai kain kafan yang disiapkan oleh keluarga, sedangkan ruh itu akan dibungkus dengan kain kafan yang dibawa dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Bahkan parfumnya juga sudah disiapkan dibawa dari parfum surga, seharum kasturi, hatta yajlisu min umaddal basari, sampai seluruh para malaikat ini duduk sejauh mata memandang isinya para malaikat. Makanya kalau lihat orang mau meninggal itu, tatapan matanya biasanya kosong, melihat ke bagian seluruh penjuru yang ada di ruangan itu. Dan semua yang dilihat itu adalah para malaikat. Dan yang bisa melihat hanya orang yang mau meninggal. Kemudian tsumma yaji'ani, kemudian datang malaikat maut. Jadi malaikat maut ini ketuanya. Ada berapa malaikat maut? Malaikat maut ada berapa? Satu apa banyak? Kalau banyak nih, lihat malakun. Malak itu artinya apa? Satu malaikat. Kalau jamaknya apa? Malaikatun. Berarti malaikat mautnya hanya satu, tapi malaikat maut punya banyak pasukan. Makanya di sini apa tadi? Nazala minas sama'i malaikatun, turun dari langit ribuan, bahkan ada yang berpendapat sampai dengan 70.000 malaikat yang turun untuk menyambut roh orang beriman. Di antara 70.000 malaikat itu ada satu pemimpinnya, namanya malaikat maut. Siapa yang mengeksekusi? Yang mengeksekusi malaikat maut. Dari mana dia? Hatta yajlisa 'inda ra'si. Kalau para malaikat yang lain itu duduk di seluruh ruangan yang kita berada di dalamnya, kemudian malaikat maut itu duduk di samping kepala orang yang mau meninggal. Fayaqul, sambil malaikat berkata, ayyatuhan nafsut tabiha, wahai jiwa-jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallah, keluarlah engkau menuju kepada ampunan dari Allah, waridwan, dan menuju kepada keridhaan Allah. Qala fatakhruju, kemudian roh itu keluar, tasil, mengalir, kama tasilul qatratu man fil saqa, sebagaimana mengalirnya air yang berada di dalam
ceret. Jadi kalau roh orang beriman itu keluar ngalir dari jasad, nggak dipaksa ditarik dengan, enggak. Kenapa kok keluar begitu mudah? Kenapa kira-kira? Karena ini pertama, panggilannya sudah panggilan, ayo keluar, nggak usah ditarik sama malaikat maut. Kalau ruhnya orang beriman keluar, itulah wis ditunggu dari ampunan dan keridhaan Allah. Dia keluar sebagaimana orang nuangkan air dari ceret. Jadi nggak ada, Pak. Nggak usah nutup, nggak usah buka tutup, sudah keluar. Seperti itulah gambarannya ruh orang yang beriman. Kemudian fayakhudhaha, ruh ketika sudah keluar diambil sama siapa? Sama malaikat maut, dipegang ruh itu. Fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata'in, kemudian tidak dalam waktu sekejap mata, artinya dalam waktu sekejap mata diambil sama malaikat yang sudah membawa kain kafan, dibungkuslah. Fa yaj'aluha fi dzalikal kafan, dibungkus dari kafan yang dibawa dari surga. Wa fi dzalikal hanud, dan parfum akhirnya dipakaikan kepada ruh yang sudah dibungkus dengan kain kafan dari surga. Wa yakhruju minha qadyibi nafhati miskin, kemudian ruhnya parfum ini itu seperti harum kasturi. Wajadtu ala wajhil ardi, dan harumnya itu seluruh bumi bisa menciumnya. Itu ruhnya siapa? Orang mukmin. Apa setelahnya ruh itu keluar dari jasad? Baru kemudian qala fayas'uduna biha, kemudian ini naik. Jadi ruh itu dibawa ke langit. Fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu, setiap kali melewati tingkatan-tingkatan langit mendapati para malaikat sambil berkata, ma hadzal ruh at-tayyibu, ini ruh siapa yang harum? Fayaqul fulan bin fulan, nama bapak ibu disebut. Oh, ini rohnya Ahmad bin Muhammad janto. Bi ahsani asma'i, dengan nama yang terbaik. Allati kanu yasmunahu biha fid dunya, yang mereka memberi nama di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampailah berhenti di langit pertama. Di langit pertama ruh itu berhenti. Kemudian fayastafta'una lahu, maka malaikat tadi yang membawa kain kafan plus dengan parfum plus dengan ruh itu minta kepada malaikat yang ada di langit dunia untuk dibukakan. Fayafta'u lahum, kemudian dibuka. Sampai kemudian semua para malaikat yang berada di langit-langit ini dilewati dengan yang sama, naik langit kedua. Ditanya itu ruh siapa kok harum, dibukain lagi sampai kemudian pada langit yang ke-7, berhenti di langit yang ke-7. Fayaqulullah azza wa jalla, Allah akan berfirman, lihat, setelah di langit yang ke-7 ruh ini apa kata Allah? Uktubu kitab 'abdi fi 'alliyin. Ini kata Allah, wahai malaikat, catatkan catatan hambaku ini di 'alliyin. Berarti 'alliyin ini apa? Tempat catatan orang-orang mukmin. Di mana posisi 'alliyin? Langit yang ke-7, di tempat yang tertinggi. Karena nanti ada namanya kebalikannya apa? Kebalikan 'alliyin apa? Sijjin. Kalau sijjin itu adalah tempat catatan orang-orang yang kafir, yang tempatnya bukan di langit tapi di dasar bumi yang paling bawah. Sedangkan tempatnya orang-orang yang 'alliyin, orang-orang soleh, ditempatkan di 'alliyin, itu di langit yang ke-7, di tempat yang tertinggi. Kemudian apa? Lihat perintahnya. Wa'iduhu ilal arudi. Kemudian ruh ini kembalikan ke bumi. Berarti ruh kemana? Balik ke bumi. Kenapa? Fa inni minha khalaqtuhum, kata Allah, karena aku ciptakan mereka dari bumi. Wa fiha u'iduhum, dan dari bumi kelak aku akan bangkitkan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi pula aku akan mengeluarkan mereka di kehidupan yang lain atau kehidupan yang kedua. Setelah dibawa ini, faqala fata'uda ruhuhu fi jasadi, kemudian ruhnya balik lagi ke jasad.
Kenapa ada orang meninggal itu tidak boleh terlalu lama menunggunya? Kenapa? Karena terkait dengan ini, Pak. Kalau dia orang beriman, roh sudah sampai di langit, dicatat di aliyin, habis itu turun ke bumi, ternyata masih nunggu anak kan, dan jual tiket di Jakarta, repot ya. Kemudian roh kemana ini? Ya kan nunggu akhirnya. Makanya di antara 5 sampai Rasulullah mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Semua perkara perbuatan yang dilakukan dengan terburu-buru itu bagian dari syaitan. Tapi ada 5 hal diperintahkan untuk disegerakan. Salah satunya apa? Menguburkan jenazah, artinya segera untuk proses, mulai memandikan, mengkafani. Kadang kita menunggu orang, menunggu anak, padahal ketika anaknya datang, roh itu nggak akan balik. Pokoknya kadang telepon, tunggu ya, tolong tunggu. Harusnya apa? Lebih ini telepon sih masuk rumah sakit bilang sibuk, nggak bisa izin. Lah sekarang sudah meninggal, baru izin mau pulang, kan percuma. Kenapa percuma? Ketika anak datang ke sana, apakah orang tua kemudian melek mengucapkan, nah aku minta maaf? Enggak. Harusnya kan ketika masih hidup ada informasi sakit, pulang jenguk orang tuanya. Kenapa? Karena ketika sudah meninggal jangan terlalu lama. Setelah itu kemudian fata'uda ruhu, ruhnya kembali ke jasadnya. Fayatihi malakan, datang 2 malaikat. Malaikat siapa itu? Ruh balik ke jasad. Di mana baliknya? Di alam kubur. Jadi walaupun tidak dibuka ikatnya itu, jangan khawatir. Nanti malaikat bisa buka. Kadang kan kita dimasukkan di antara kesunahan menguburkan jenazah, dibuka nggak usah dibuka pun juga nanti malaikat bisa buka. Kalau nggak buka nanti balik, repot. Minta tolong ya nggak usah dibuka, kalau kangen aku balik ke rumahnya. Ini aneh-aneh lah pemahaman kita. Fajlisani, lihat 2 malaikat tadi kemudian duduk. Fayaqulan, 2 malaikat berkata, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqul Rabbi Allah. Karena orang beriman maka enak jawabannya, Rabbi Allah. Ditanya lagi, ma dinuka? Fayaqul dinul Islam. Ditanya yang ketiga, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum? Siapa laki-laki ini yang diutus dalam kehidupanmu? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 pertanyaannya. Sudah siap? Hafal semua jawabannya? Man rabbuka? Jawabannya apa? Rabbi Allah. Wa ma dinuka? Jawabannya dinil Islam. Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum? Rasulullah. Kalau sudah hafal ini, sudah siap. Dan tujuan hidup lagi kan sudah tercapai, selesai. Monggo. Tapi perkaranya ini kan jangan bayangkan perkara kayak kita di dunia. Jangankan malaikat yang tanya, kita ketahuan melanggar, nerobos lampu merah, ditanya sama polisi, mau kemana ibu? Wengo. Padahal ditanya mau kemana, hilang ingatannya. Saya pernah nyoba, ya bukan dicoba sih, ketika saya ngisi di angkatan udara itu. Jadi baru masuk di pos langsung dibentak, yo kaget tanya mau kemana, padahal saya tahu mau ngisi kajian, masjidnya saya juga tahu, tapi ketika dibentak kaget, lupa semua, tambah lupa tahu tempatnya. Tak sih belum jawab masih bingung cari tempatnya, wis dibentak lagi tahu tempatnya. Ada saya pulang saya nggak jadi ngisi kajian. Saya bayangkan ini, ya Allah, ini baru manusia ya. Padahal ketika sudah di masjid kajian mereka ya gini semua, tapi ketika di pos pakai seragam kan beda.
Ini malaikat yang datang dengan wajah malaikat yang mengerikan. Makanya kemudian banyak orang yang tidak bisa menjawab di situ. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena bukan urusan hafal, tapi urusannya di sini kata Allah. Ini surah Ibrahim ayat yang ke-27. Apa kata Allah? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah ini akan meneguhkan bil qaul, dengan perkataan yang kokoh. Kapan? Fil hayati dunia, di kehidupan dunia, wa fil akhirah. Ulama-ulama mufassirin mengatakan Allah meneguhkan iman kepada orang-orang yang beriman dengan apa keteguhan imannya? Bil qauli tsabit, dengan kalimat yang kokoh itu. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia, artinya orang ini dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum kematian itu menghampirinya. Karena bukan perkara hafal. Betapa buahnya orang yang sudah meninggal hafal kalimat la ilaha illallah, tapi ketika menjelang kematian tidak mampu untuk mengucapkan kalimat itu. Yang kedua, wa fil akhirat, di kehidupan akhirat, dimaknai di kehidupan akhirat Allah akan meneguhkan hati orang beriman ketika ditanya oleh malaikat ketika berada di dalam kubur. Jadi untuk urusan jawaban, kalau nanti di padang mahsyar, kenapa yang menjawab? Kalau kata Allah di surah Yasin itu, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau nanti di padang mahsyar sudah bukan lisan lagi yang menjawab. Ketika ditanya, untuk apa hartamu kau manfaatkan? Suami kan enak jawabannya, Pak. Untuk urusan harta, tanyakan pada istri, ya Allah. Selesai kan? Istri ditanya, untuk apa harta suamimu? Saya pakai beli tas, ya Allah. Ya urus nanti. Tasnya untuk apa? Dikejar. Untuk kajian sekali. Sisanya ya ke manten, ke apa, banyak pertanyaannya. Artinya kalau dikubur itu nanti yang menjawab lisan, tapi ketika di padang mahsyar lisan kita sudah tidak bisa berbohong, anggota tubuh yang akan menjadi saksi, dan tangan kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini setelah ini bisa jawab apa? Mahadar rajul, 3. Ditanya lagi, fayaqul ma ilmuka, dari mana ilmu yang kedapatkan sampai bisa menjawab? Jawabannya apa? Fayaqul qara'tu kitaballah, aku membaca Al-Qur'an, fa amantu bihi, aku beriman dengan Al-Qur'an, wa saddaqtu, dan aku membenarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Setelah bisa jawab, ini baru masuk ke nikmatnya. Fayunadi munadi fis sama. Ketika bisa menjawab 3 pertanyaan, terdengar suara dari langit dengan suara yang sangat kencang. Apa? Anna sadaqa abadi. Dari langit terdengar suara kencang mengatakan sesungguhnya hambaku itu benar. Sesungguhnya hambaku itu benar. Apa kemudian? Perintah dari Allah kepada para malaikat. Fa'afrishu minal jannah. Ini. Wahai malaikat, kata Allah, ganti, ambilkan kasur dari surga. Bayangkan, ambilkan kasur dari surga. Kalau ketika ada orang menguburkan jenazah, kadang air ada di dalam, gali kadang sudah keluar airnya. Maka ketika ruh ini jenazah diletakkan, kalau ini orang beriman, maka seketika itu kemudian Allah jadikan kering, bahkan alasnya sudah Allah ganti dengan apa? Minal jannah, dari surga. Ini yang pertama, nikmat surga pertama apa? Nah, dikasih kasur, alas dari surga. Ya Allah, itu baru dikubur. Yang kedua, wa ilbasu minal jannah. Yang kedua kata Nabi, ambilkan kain, kasih baju dia dari surga. Subhanallah. Yang ketiga apa? Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu
ke surga. Jadi di kubur itu sudah Allah buka pintu ke surga itu. Qala, berkata, fayati min ru'ihi wa tayyibihi. Kemudian min ru'iha, ternyata ketika pintu surga dibuka kepada orang yang berada di dalam kubur, maka harumnya surga dan indahnya surga itu terlihat. Ya Allah, ini di kubur saja sudah Allah jadikan apa? Allah jadikan seperti ini. Jadi surga itu dibuka, ada 8 pintu surga. Satu pintu itu dibuka. Pintu yang mana? Sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau ada orang nanti masuk surga, ada babun namanya babus salat, pintu salat. Karena asbabnya nanti kita akan masuk lewat pintu itu, maka yang dibuka berarti apa? Babus salat. Wis terlihat pagi sama sore kelihatan apa? Itu loh tempat tinggalku nanti. Bayangkan, di surga itu, di kubur berarti pengen apa? Pengen dan kiamat. Kenapa? Mek diperlihatkan tiap pagi sama sore, iku loh tempat tinggalmu. Itu pengen. Yang ketiga, yang keempat, wa yafsa'u lahu fi qabri madda basarihi. Dan kata Allah, dan luaskan apanya? Luaskan kuburannya sejauh mata memandang. Jadi 4 nikmat surga atau 4 nikmat kubur. Pertama dikasih alas dari surga. Jangan khawatir kemudian. Apa? Gimana nanti anakku kedinginan? Jangan khawatir, tidak akan pernah kedinginan. Yang kedua, kasih kain ganti pakaiannya dari surga. Indah sudah. Buka pintu ke surga. Ya saya dibayangkan gimana suamiku. Ungkep apa enggak di dalam kubur? Tidak, dingin. Kenapa dingin? Karena dibuka pintu ke surga. Yang keempat, bahkan harumnya surga tembus ke dalam kubur. Bahkan kemudian apa? Diluaskan sejauh mata memandang. Setelah itu apa? Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Kemudian datang sosok, kalau laki-laki berarti laki-laki ini, wajahnya tampan, bajunya putih, harum baunya. Kemudian dia siapa ini? Ama. Ini hadis yang lain. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza wudi'a fi qabri, apabila diletakkan di dalam kuburnya, wa tawallan ashabuhu, kemudian yang ngantar sudah pulang. Kalau ada jenazah diletakkan di dalam kubur, kemudian yang ngantar sudah pulang. Wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Ketika langkah-langkah kaki meninggalkan kubur itu terdengar oleh orang yang sudah berada dalam kubur. Atahu malakan, datang 2 malaikat, fayu'idanihi, dan kedua malaikat tadi mendudukkannya. Fayaqulan, malaikat berkata, ma kunta taqul fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi bu'itha fiikum. Ini ditanya sama malaikat, siapa laki-laki yang telah diutus dalam kehidupanmu, namanya Muhammad. Kalau di pertanyaan tadi apa? Ada yang bertanya apa? Waman nabiyuka. Tapi kalau di sini pakai bahasa, semuanya pakai bahasa Arab. Makanya nanti jawabannya juga pakai bahasa. Katanya, ma kunta taqul bi hadzal rajul li Muhammadin alladzi bu'itha fiikum. Gak ngerti malaikat, dikepuk. Tapi insya Allah kalau gak bisa bahasa Arab, insya Allah kalau di dalam kubur, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan, jangankan bahasa Arab, bahasa surga pun kalau sudah orang beriman pasti Allah mudahkan. Setelah apa? Enak jawabannya. Fa'amal mu'min, sedangkan orang beriman berkata, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi ya Allah, sesungguhnya dia Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqalahu, sama malaikat dikatakan, undur ila maq'adika minan nar. Ketika mampu menjawab, kata malaikat, wahai malaikat, lihat itu tempat tinggalmu dan tempat kembalimu. Itu adalah tempat tinggalmu dari api neraka. Ditampakkan neraka, ada nama bapak, ada nama ibu, ada nama kita di situ. Karena bisa menjawab, lihat,
qad abdalaqallahu bihi maq'adam minal jannah. Sekarang sudah Allah ganti tempat tinggalmu, diambilkan tempat tinggal dari surga. Fayarahuma jami'an. Maka orang ini dikubur melihat kedua-duanya, melihat neraka di awalnya, setelah itu melihat surga. Kenapa kau melihat neraka? Dulu tempat tinggalmu yaitu neraka. Karena semua manusia itu dijamin oleh Allah pasti masuk dulu ke dalam neraka. Kalau kita buka di surah Maryam ayat yang ke 71 sampai dengan 72, apa kata Allah? Wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah bagi tiap pribadi manusia kecuali pasti mendatangi neraka. Karena ala rabbika khatman maqdiyah. Ini adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Lihat, semua manusia datang dulu ke neraka. Kalimat datang ini tafsirnya berbeda-beda. Yang paling menarik tafsirnya Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan semua manusia mendatangi, itu artinya semua manusia pasti melewati sirat. Yang sirat itu apa kata Nabi? Tsumma yu'ta bil jasri, nanti didatangkan kepada kalian dengan jembatan. Wa yaj'alu baina dhahri jahannam, dan jembatan ini Allah bentangkan di antara neraka jahannam. Jadi sirat ini itu setelah haud. Haud itu telaga, setelah telaga baru apa? Sirat. Setelah sirat baru jannah au nar. Berarti sirat ini artinya apa? Jembatan untuk bisa masuk ke dalam surga, dan semua orang pasti melewati sirat ini. Dan Nabi mengatakan, bahkan semua para Nabi mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan. Ketika ruh ini melewati ini, dan Nabi sebut dengan pasti mendatangi neraka. Kata mendatangi didaftarkan seperti itu. Ada yang mengatakan datang dulu ke neraka, sedangkan ahli surga baru nanti akan diangkat. Ini ketentuan Allah yang nggak bisa dirubah. Apa yang terjadi? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami, kata Allah, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Dan Allah biarkan orang zalim berada di dalam neraka dalam kondisi berlutut. Berarti nanti orang yang masuk, yang bebas dari sirat itu, yang selamat siapa? Yang selamat orang yang jatuh siapa? Orang makanya doa jangan dilupakan itu. Doanya ketika Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini dibaca di setiap tahiyat akhir dari sholat wajibnya bapak dan ibu. Hafal semua kan? Alhamdulillah hafal, praktek. Kenapa? Karena zalim yang akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka, dan takwa yang akan mengangkat manusia masuk ke dalam surga. Maka pada dasarnya kita itu akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Artinya nasib kita memang di neraka. Setelah itu siapa yang akan menjadikan kita masuk surga? Baru kita beli surga. Dengan apa kita beli surga? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Jadi transaksi, apa transaksi kita kepada Allah? Dengan amal. Dengan apa lagi? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari siksa api neraka, dan Allah selamatkan kita semuanya untuk bisa mendapatkan nikmatnya di dalam kubur. Ada pertanyaan? Di sini jelas ya. Jadi kubur itu ada nikmatnya, maka orang tidak akan kembali ke dunia karena akan disibukkan dengan dua hal, disibukkan dengan kenikmatan dan akan disibukkan dengan apa? Siksa. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas siksa kubur dan apa yang menjadikan asbab orang itu akan disiksa di dalam kubur. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.